Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semuanya yang sedang menyaksikan seminar praktek kerja lapangan saya. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yuliana, NIM F1D017091. Jadi, hari ini saya akan mempresentasikan hasil praktek kerja lapangan saya yang saya lakukan di kantor PT Air Minum Giri Menang, Mataram, dengan judul Sistem Informasi Pengarsipan Surat Masuk dan Surat Keluar pada PT Air Minum Giri Menang, Mataram. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti seminar saya. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yakni Bapak Ahmad Zafrullah Mardiansyah, dan pembimbing lapangan saya, Bapak M. Tamami Kurniawan, yang telah membantu dan membimbing saya selama masa praktek kerja lapangan ini, sehingga saya dapat menyelesaikannya. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Jadi, saya melaksanakan praktik kerja lapangan selama 2 bulan di kantor PT Air Minum Giri Menang, Mataram. Dengan topik yang saya kerjakan yaitu perancangan sistem informasi pengarsipan surat masuk dan surat keluar pada PT Air Minum Giri Menang, Mataram. Kemudian untuk latar belakangnya sendiri, jadi kebutuhan seperti yang kita tahu, kebutuhan masyarakat terhadap informasi khususnya melalui media digital saat ini meningkat dengan pesat sehingga berpengaruh pada berkembangnya sistem informasi dan teknologi yang semakin cepat dan beragam. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, maka dibutuhkan teknologi yang dapat menyediakan informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Saat ini, setiap perusahaan dan instansi baik pemerintahan ataupun swasta pasti membutuhkan sistem informasi yang dapat mempermudah pekerjaan mereka, sehingga data dan informasi yang dikelola dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Kemudian kantor PT AM Giri Menang, Kota Mataram merupakan instansi pemerintahan yang bertugas menyediakan pelayanan air bersih. Kantor PT AM Giri Menang, Mataram memiliki beberapa sistem informasi yang menunjang aktivitas kerjanya. Sebagai salah satu instansi pemerintahan, tentunya kantor PT AM Giri Menang tidak lepas dari urusan dalam surat menyurat dan pengarsipannya. Sistem informasi transaksi surat menyurat dalam kantor PT AM Giri Menang, Mataram telah dikembangkan, namun untuk proses pengarsipannya belum dikembangkan dalam sistem, sehingga file-file surat asli baik surat masuk maupun surat keluar ditempatkan secara bersamaan yang tentunya akan menyebabkan penumpukan surat yang tidak tertata dengan baik dan rapi. Nah, kemudian berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dibuat sistem informasi pengarsipan surat yang dapat membantu dalam proses transaksi surat dan tentunya juga dalam proses pendataan tempat penyimpanan surat, hingga jika suatu saat dibutuhkan file asli dari surat, maka proses pencarian dapat lebih mudah dilakukan karena lokasi penyimpanan telah diatur sedemikian rupa sehingga lebih tertata dengan baik. Ya, selanjutnya rumusan masalah. Jadi berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik rumusan masalah, yaitu bagaimana cara merancang sistem informasi pengarsipan surat berbasis web yang dapat digunakan untuk mempermudah proses pengarsipan surat pada PT AM Giri Menang, Kota Mataram. Nah, kemudian selanjutnya landasan teori. Yang pertama, sistem informasi. Sistem informasi didefinisikan sebagai kumpulan dari elemen-elemen berupa data, jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, sumber daya manusia, teknologi baik di hardware maupun software yang saling berinteraksi sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam buku Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi Informasi disebutkan, menyebutkan bahwa ditinjau dari pengertiannya, sistem informasi dapat dianalogikan sebagai sebuah permintaan atau demand dari masyarakat industri ketika kebutuhan akan sarana dan prasarana pengelolaan data dan komunikasi yang cepat dan murah. Ya, kemudian selanjutnya database. Database adalah sekumpulan file data yang saling terhubung dan diorganisasi sedemikian rupa sehingga data-data tersebut dapat diakses dengan mudah dan cepat dan diproses menjadi sebuah informasi yang lebih bermanfaat. Adapun komponen database, yaitu database yang pertama, database merupakan kumpulan dari file atau tabel yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Database berada pada urutan tertinggi karena menyimpan seluruh data yang akan dikelola dan diolah.
tabel, sering disebut entitas. Tabel atau record yang menggambarkan kesatuan data-data yang sejenisnya. Kemudian yang ketiga ada record, berupa kumpulan field yang membentuk suatu record. Kemudian selanjutnya yang keempat ada field atau kolom, merupakan atribut dari suatu record yang menunjukkan value atau item data. Kemudian yang kelima ada value, berada pada urutan terbawah dalam komponen database. Value merupakan isi dari file yang dapat berupa karakter, huruf, dan angka. Nah, selanjutnya di sini yang ketiga, pemodelan aplikasi dan sistem perangkat lunak. Dan di sini ada dua jenis, use case diagram dan activity diagram. Nah, use case adalah uraian sekelompok yang saling terkait satu dengan lainnya dan membentuk sistem secara teratur yang dilakukan oleh sebuah aktor. Use case digunakan untuk membentuk tingkah laku suatu benda dalam sebuah model serta direalisasikan oleh sebuah kolaborasi. Hal yang ditekankan dalam diagram ini adalah apa yang dikerjakan oleh sistem, bukan bagaimana. Nah, di sini ada beberapa simbol use case diagram seperti aktor, use case, situation, generalisasi, include, extend, dan extend. Kemudian activity diagram. Activity diagram menggambarkan workflow, proses bisnis, dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Diagram ini mirip dengan flowchart karena memodelkan workflow dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya atau dari aktivitas ke status. Kemudian selanjutnya ada ER diagram atau Entity Relationship Diagram. ERD merupakan model yang menjelaskan hubungan antar data dalam database berdasarkan objek-objek dasar data. Model Entity Relationship digunakan untuk mentransformasikan data-data yang ada di dunia nyata ke dalam bentuk notasi-notasi sebagai perangkat konseptual menjadi diagram data yang dikenal dengan istilah diagram Entity Relationship. Adapun komponen utama yang membentuk ER diagram yaitu entitas dan juga relasi. Selanjutnya VS Code atau Visual Studio Code. Visual Studio Code adalah text editor yang dikembangkan oleh Microsoft untuk Windows, Linux, dan macOS. Jadi VS Code juga sama seperti Sublime Text dan juga Notepad++, yaitu sebagai text editor. Selanjutnya MySQL. MySQL adalah sebuah program database server yang mampu menerima dan mengirimkan data dengan cepat dan dengan menggunakan perintah-perintah SQL. MySQL merupakan database yang pertama kali didukung oleh bahasa pemrograman script untuk internet. Ya, seperti itu. Selanjutnya pembahasan. Nah, di sini metode perancangan sistem digunakan metode waterfall. Kemudian yang kedua desain sistem. Ada use case diagram, ER diagram. Yang ketiga implementasi sistem. Selanjutnya, nah seperti yang saya katakan sebelumnya, metode perancangan sistem yaitu menggunakan metode waterfall. Waterfall sendiri merupakan salah satu model pengembangan sistem dalam metode SDLC. Pemilihan model ini dikarenakan sistem yang dibangun tidak memiliki fitur-fitur yang rumit dan batasan pengembangannya tidak luas. Nah, adapun model waterfall memiliki 5 tahapan, yaitu analisa kebutuhan, desain sistem, penulisan kode program, pengujian sistem, dan penerapan program. Selanjutnya use case diagram. Nah, seperti yang bisa dilihat, use case diagram dari sistem yang saya kerjakan yaitu terdiri dari 2 aktor, admin dan juga pegawai. Nah, di sini bisa dilihat admin dapat mengelola data user dan mengelola surat. Adapun yang dapat dilakukan oleh admin dalam mengelola data user yaitu melihat data user, menambah data user, mengedit data user, mencari data user, dan mengelola data user. Selanjutnya untuk mengelola data surat, admin dapat melakukan
melihat data surat, menambah surat, mengedit data surat, menghapus data surat, mencari data surat, mencetak data surat, dan mengarsipkan data surat. Adapun sebelum melakukan kegiatan tersebut, admin juga harus melakukan proses login terlebih dahulu. Kemudian untuk user pegawai, di sini pegawai dapat melakukan kegiatan seperti mencari data surat, mencetak data surat, dan dua kegiatan tersebut. Kemudian di sini entity relationship diagram dari sistem yang saya kerjakan. Di sini ada 5 entitas. Yang pertama ada user. Di sini user memiliki atribut ID user, nama, username, password, level, status, dan saya menggunakan ID user sebagai primary key. Kemudian entitas surat masuk memiliki 7 atribut, dan ID surat masuk merupakan primary key-nya. Kemudian entitas simpan surat masuk di sini untuk tabel menyimpan data surat masuk yang memiliki 7 atribut juga, dan ID simpan SM merupakan primary key-nya. Kemudian ada entitas surat keluar, yakni memiliki 7 buah atribut, dan ID surat keluar merupakan primary key-nya. Kemudian selanjutnya simpan surat keluar. Di sini juga terdapat 7 atribut, dan ID surat keluar merupakan primary key-nya. Mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya untuk demo project. Jadi ini merupakan tampilan awal dari sistem pengarsipan surat masuk dan surat keluar PT Air Minum Giri Menang Kota Mataram. Jadi ini merupakan tampilan login untuk dapat masuk ke dalam sistem. Misal kita masuk dengan username admin, password, kemudian login. Nah, ini merupakan tampilan dashboard jika sudah berhasil masuk ke dalam sistem. Nah, jadi di sini ada beberapa fitur, ada beberapa menu dalam sistem, yaitu manajemen sistem yang berisi profil instansi. Kemudian di sini untuk mengelola data pengguna. Kemudian di sini ada fitur administrasi surat, penyimpanan surat, dan laporan. Administrasi surat merupakan fitur untuk transaksi surat masuk dan surat keluar. Kemudian penyimpanan surat merupakan fitur untuk menyimpan file-file surat masuk atau surat keluar dalam di kantor PT AN Giri Menang Mataram. Kemudian di sini laporan untuk laporan surat masuk dan surat keluar. Jadi mungkin kita akan coba satu-satu. Nah, di sini untuk surat masuk, misalnya administrasi surat masuk. Di sini untuk melakukan tambah surat bisa mengklik tombol tambah surat. Misalnya di sini kita ingin mencoba memasukkan data surat. Misalnya nomor suratnya 99900. Kemudian tanggal masuk surat 22 Juni
ini sumber surat Universitas Mataram, tujuan PT Air Minum Giri Menang Mataram. Perihal kemudian di sini masukkan file untuk mengupload file surat masuk yang ada. Dan di sini formatnya yang sudah saya tentukan dalam bentuk PDF. Misalnya kita pilih salah satu, kemudian simpan. Nah, di sini sudah ada data surat masuk yang kita telah tambahkan. Nah, kemudian di sini merupakan arsip. Jadi data surat masuk yang telah kita tambahkan, untuk dapat menambahkan tempat penyimpanannya bisa mengklik tombol arsip. Nah, di sini nomor surat yang tadi langsung dibaca, kemudian kita pilih tempat penyimpanannya, lemari surat masuk, kemudian kita tentukan di rak keberapa kita ingin taruh, misalnya di rak 1, kemudian folder ketiga, keterangan misalnya kita bilang menggunakan map biru, kemudian kita simpan. Nah, di sini langsung diarahkan menuju menu penyimpanan surat masuk. Nah, seperti ini sudah ditambahkan. Ini merupakan tombol untuk mengedit data penyimpanan surat, dan ini untuk menghapus. Misalnya kita ingin mengedit salah satu, misalnya di sini kita ingin taruh di folder 3 juga, keterangan hijau, simpan, data berhasil diubah. Nah, seperti itu untuk penyimpanan suratnya. Dan untuk transaksi surat keluar juga sama dengan surat masuk tadi. Kemudian di sini kita lihat untuk laporan surat masuk. Nah, misalnya kita ingin mencetak data surat masuk yang ada di sistem, jadi kita tentukan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misalnya kita ingin dari Februari tanggal 4 sampai 22 Juni 2020. Nah, langsung kita cetak. Oke. Nah, akan diarahkan untuk mendownload filenya. Kemudian bisa kita lihat. Nah, jadi di sini merupakan laporan data surat masuk yang berhasil kita cetak. Di sini ada 2 file surat, 2 data surat yang dari tanggal 4 Februari sampai tanggal 22 Juni 2020 terdapat 2 data surat yang ada di sistem. Nah, seperti itu. Nah, untuk pencetakan data laporan surat keluar juga sama dengan pencetakan data laporan surat masuk. Nah, itu, dan admin juga dapat mengelola akun-akun penggunanya. Nah, misalnya di sini
jika kita ingin menonaktifkan pengguna dalam sistem ini, kita bisa memilih diubah status. Misalnya di sini untuk pengguna Meli Handayani kita nonaktifkan, maka kita akan pilih tidak aktif. Nah, seperti itu. Nah, kemudian akan langsung berubah menjadi pengguna yang tidak aktif, seperti itu. Nah, mungkin itu saja untuk demo programnya. Di sini kemudian saya akan menjelaskan hasil pengujian sistem. Nah, selanjutnya setelah dilakukan proses pengimplementasian sistem, maka selanjutnya dilakukan pengujian terhadap sistem yang telah dibuat. Pengujian sistem dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada responden, yakni pegawai dari PT Air Minum Giri Menang Mataram, untuk melakukan uji coba terhadap sistem dan kemudian menjawab beberapa pernyataan pada kuesioner yang telah diberikan. Nah, di sini ada pun pernyataan yang diberikan di kuesioner tersebut, yaitu yang pertama, tampilan sistem sudah baik dan mudah digunakan. Di sini ada 1 responden yang menyatakan sangat setuju dan 4 menyatakan setuju. Kemudian yang kedua, sistem memenuhi kepuasan pegawai selama penggunaan. Di sini terdapat 1 responden menyatakan setuju dan 4 orang menyatakan cukup. Kemudian fitur dalam sistem dapat menyelesaikan pekerjaan. Di sini responden menyatakan setuju sebanyak 3 orang dan 2 orang menyatakan cukup. Kemudian sistem telah sesuai dengan kebutuhan instansi. Di sini 1 responden menyatakan sangat setuju, 2 responden menyatakan setuju, dan 2 responden menyatakan cukup. Kemudian sistem mempengaruhi efektivitas kinerja pegawai. Di sini terdapat 5 responden menyatakan setuju. Nah, maka di sini juga setelah dilakukan perhitungan, maka dapat dilihat persentase nilainya, yaitu 8% responden menyatakan sangat setuju, kemudian 60% responden menyatakan setuju, dan 32% responden menyatakan cukup. Kemudian di sini hasil visualisasi hasil pengujian dan perhitungan kuesioner. Nah, dari perhitungan dan pengujian tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa sistem yang telah dikerjakan dapat disetujui dan berjalan dengan baik. Nah, kemudian maka dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, sistem informasi yang dirancang dapat digunakan untuk melakukan pengarsipan surat masuk dan surat keluar pada PT AM Giri Menang Mataram sehingga dapat mempermudah pengelolaan arsip surat. Kemudian yang kedua, adapun menu-menu yang terdapat dalam sistem informasi pengarsipan surat masuk dan surat keluar pada PT AM Giri Menang Mataram, yakni transaksi surat baik surat masuk maupun surat keluar, pengarsipan surat masuk dan surat keluar, dan laporan data-data surat. Yang ketiga, berdasarkan hasil pengujian sistem dengan hasil pengisian kuesioner dan hasil perhitungannya, didapatkan hasil persentase jawaban sangat setuju sebesar 8%, jawaban setuju sebesar 60%, jawaban cukup sebesar 32%, jawaban tidak setuju sebesar 0%, dan jawaban sangat tidak setuju sebesar 0%. Maka dapat dikatakan bahwa sistem yang dibuat dapat berjalan baik dan disetujui oleh pihak kantor. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan seminar saya. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.